Ya, saudara, mari kita lanjutkan. Nah, kita belajar katekismus Heidelberg ini. Dan kita sudah sampai pada pertanyaan yang ke-35. Ya. Dan kita sudah bahas itu. Sekarang kita menginjak ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu 36. Nah, tolong bisa saudara kita Yusak membacakan bagi kita semua. Ya, pertanyaannya, manfaat apakah yang kamu terima dari pengandungan dan kelahiran yang kudus dari Kristus? Dengan jawaban bahwa ia adalah pengantara kita dan dengan ketidakbersalahan dan kekudusannya yang sempurna menutupi di dalam pandangan Allah dosaku di dalam mana aku dikandung dan dilahirkan. Ya, saya bacakan versi terjemahan yang mungkin lebih kuno ya. Jadi begini, apa manfaat yang saudara pernah, maaf saya ulangi, apa manfaat yang saudara peroleh dari kenyataan bahwa Kristus telah dikandung secara suci dan lahir? Jawabannya, dia adalah pengantara kita. Dan karena ketidakbersalahan dan kesuciannya yang sempurna, maka di hadapan Allah dia menutupi dosaku yang telah kusandang sejak saat aku dikandung dan dilahirkan. Nah, saudara-saudara, pernyataan bahwa Kristus itu adalah suci dan benar-benar lahir, benar-benar suci secara sempurna dalam kelahirannya dan juga dalam perjalanan hidupnya sebagai manusia yang seutuhnya. Itu manfaatnya apa? Sebetulnya bukan, kalau saya sih pemahamannya bukan manfaatnya, tetapi kebenaran itu mau menunjukkan hal yang apa yang bernilai buat saudara dan saya. Jadi kebenaran bahwa Kristus adalah benar-benar suci, ya secara sempurna, apa nilai atau apa maknanya bagi saudara dan saya. Kalau Kristus benar-benar suci. Ya, itu sudah beberapa hal saya bahas ya. Jadi kalau Kristus itu berdosa, maka Kristus itu sama dengan saudara dan saya. Dan Kristus pun juga harus dihukum dalam hukuman kekal kalau dia adalah orang yang berdosa. Jadi ya tidak ada istimewanya kan kalau Kristus orang berdosa. Ya sudah, ya dia juga sama-sama orang yang terhukum. Karena semua orang itu dalam hukuman. Hukuman apa? Hukuman maut. Kita sudah bahas itu. Tapi karena dia adalah Allah yang menjadi manusia, maka saya sudah juga tegaskan bahwa Kristus tidak mewarisi kutuk dosa. Poinnya itu. Jadi poinnya bukan Kristus itu lahir dari anak darah Maria, karena Maria itu suci, perawan suci, Kristus juga tidak ikut berdosa, Kristus juga tetap menjaga kesuciannya karena Maria juga suci, Kristus juga suci. Bukan itu poinnya. Poinnya bukan masalah suci kedagingan. Poinnya adalah masalah suci tidak mewarisi kutuk dosa. Itu poinnya.
Jadi kita itu sebetulnya enggak terlalu, makanya kenapa kita tidak terlalu memikirkan atau mementingkan Maria itu perawan atau enggak perawan, atau suci atau enggak suci, berdosa atau enggak berdosa, itu bukan poinnya. Poinnya adalah Kristus tidak mewarisi kutuk dosa. Karena Kristus bukan keturunan manusia berdosa. Sekali lagi itu saya tegaskan, Kristus bukan keturunan manusia berdosa. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Ya entah kedagingannya Kristus itu, dagingnya itu pakai DNA-nya Maria sebagian, atau benar-benar DNA yang diciptakan oleh Roh Kudus, ya, atau bagaimana mekanisme, enggak ada yang tahu kan secara benar-benar, secara konkret, ya, mekanisme secara fisik, ya, secara fisiknya bagaimana Kristus itu bisa menjadi sel di dalam tubuh Maria, itu enggak terlalu urusan lah. Karena yang terpenting adalah Kristus itu bukan secara fisik keturunan Yusuf dan Maria. Jadi tidak mewarisi kutuk dosa. Nah, jadi dengan demikian Kristus tanpa dosa, sama sekali tanpa dosa. Dan itulah sebetulnya syarat seorang penebus. Jadi bukan begini ya, bukan logikanya itu bukan, oh Kristus itu mempertahankan mempertahankan kesuciannya sehingga dia sanggup menjadi penebus. Itu saya pikir kok kalimat itu agak janggal dan agak aneh. Kristus mempertahankan kesuciannya agar dia sanggup menjadi dan memenuhi syarat menjadi penebus. Bagi saya Kristus itu justru tidak ada yang perlu dipertahankan. Karena Kristus sudah dari sononya sudah suci. Kalau saudara dan saya harus mempertahankan misalnya perilaku yang bagaimana berkenan kepada Allah, itu karena saudara dan saya orang berdosa, sehingga kita perlu berjuang untuk bagaimana tingkah laku kita ini boleh, tanda petik ya, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Artinya berkenan itu bukan memenuhi syarat masuk surga, tidak. Maksudnya berkenan itu ya cukup bisa berkenan lah. Maksudnya berkenan itu kan bisa ya dipandang lumayan lah gitu loh. Ya kita ini enggak sampai jadi orang itu misalnya enggak ada remnya, ya kita mesti ada remnya lah. Gitu kan. Semua dilakukan dengan tanpa mempertimbangkan hukum-hukum Tuhan, ya tidak mungkin kan kita sebagai anak-anak Tuhan ya harus mempertimbangkan. Jadi kita itu mempertahankan. Tapi kalau Kristus mempertahankan hidup suci, ya bagaimana dia disebut mempertahankan? Karena dia memang nggak ada dosa. Dan tidak ada kecondongan berdosa. Seperti yang saya sudah ungkapkan di beberapa diskusi kita yang lalu dan juga diskusi-diskusi lainnya, bahwa Kristus itu tidak perlu diduga sebagai sebagai oknum yang punya kecondongan berdosa sehingga boleh dicobai. Siapa tahu dia bisa jatuh dalam dosa, sama sekali tidak. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Kalau manusia toh ya sudah, memang tidak ada jaminan ya, meskipun
Bisa juga Allah membuat manusia yang tidak mungkin jatuh dalam dosa. Seperti saya sudah pernah ungkapkan, ada malaikat yang diciptakan untuk tidak berdosa, tapi untuk taat sepenuhnya. Jadi Allah kalau mau membuat manusia untuk tidak berdosa, ya bisa aja kalau Allah mau. Tapi itu kan bukan itu bukan rencana Allah. Rencana Allah adalah manusia memang yang diciptakan itu manusia yang akhirnya pasti jatuh dalam dosa. Karena Tuhan sudah tahu. Saudara kalau bilang, enggak Tuhan, tadinya Tuhan itu menciptakan manusia tidak untuk jatuh dalam dosa. Itu pandangannya sudah sangat bercacat logikanya ya. Jadi kalau Allah itu Maha Tahu, lalu Allah sengaja membuat manusia untuk tidak jatuh dalam dosa, ternyata jatuh. Loh, itu Allah yang bagaimana seperti itu? Ya, kita mesti melatih logika kita ini secara integrated. Integrated itu menyangkut semua sisi karakteristik Allah, atribut-atribut Allah. Allah itu Maha Tahu, Allah itu sempurna, Allah itu berdaulat, ya tidak ada yang salah dalam perhitungannya. Ya bagaimana mungkin Dia mencipta manusia dengan tidak pernah berpikir manusia akan jatuh dalam dosa? Tidak, itu di luar pikiran Allah. Allah tidak pernah mikir manusia jatuh dalam dosa. Ternyata jatuh. Ya terus terang deh, kalau Allah seperti itu, berarti Allah itu tidak Maha Tahu kan? Dan kalau Allah tidak Maha Tahu, ya berarti Allah bukan Allah. Allah yang Anda sembah yang tidak Maha Tahu itu bukan Allah. Nah, jadi kembali lagi. Jadi Allah itu sudah tahu bahwa manusia pasti jatuh dalam dosa. Ya, mau dipertahankan bagaimanapun tetap pasti jatuh dalam dosa. Karena kejatuhan manusia dalam dosa adalah penetapan Allah yang sempurna juga. Semua rencana Allah itu sempurna, termasuk penetapan Allah akan manusia yang berdosa juga sempurna. Tuh, kalau begitu ya manusia jatuh dalam dosa kan tidak apa-apa Pak, mau itu penetapan Allah. Tidak, siapa yang bilang tidak apa-apa? Ya ada apa-apalah, karena dosanya manusia menunjukkan manusia sudah melanggar apa yang dinyatakan atau difirmankan oleh Tuhan. Oke, itu manusianya. Tapi kalau Kristusnya, Kristus itu memang tidak usah ada pergumulan untuk mau berdosa, tidak berdosa. Tidak ada pergumulan seperti itu. Konyol deh kalau orang masih beranggapan Kristus punya kemungkinan untuk berdosa. Ya tidak ada di Alkitab kata-kata bahwa Kristus ada kemungkinan berdosa. Itu nggak ada itu kata-kata seperti itu di dalam Alkitab. Ya, mari kita lihat ayatnya. Dari Yohanes, Injil Yohanes. Pasal 8 ayat 46. Yohanes 8 ayat 46. Coba tolong Yusuf bacakan. Yohanes 8 ayat yang ke-46, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Nah, perhatikan kalimat ini. Kelihatannya kalimatnya ini biasa-biasa, tapi ini kalimat luar biasa dan kalimat yang tidak bisa diucapkan oleh satu manusia pun. Ya, saya ulangi. Kalimat yang tidak bisa diucapkan oleh satu
satu manusia pun di dunia ini tidak bisa kecuali Kristus. Ya, siapa di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Siapa yang berani bilang seperti ini, saudara? Bahwa silakan Anda buktikan bahwa aku berbuat dosa. Siapa yang bisa membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Kalau saya mengatakan, itu pasti istri saya bisa menyebutkan dosa-dosa saya. Teman-teman saya juga bisa menyebutkan dosa-dosa saya. Karena mereka bergaul dengan saya, mereka tahu kelemahan saya, mereka tahu saya manusia biasa yang tidak luput dari kelemahan dan kekurangan. Ya, apalagi istri saya, ya, dan juga mungkin rekan-rekan staf saya dan sebagainya. Mereka tahu saya ini adalah manusia biasa yang juga ada kelemahan dan kekurangan. Tapi kalau Kristus berani mengatakan itu dan tidak ada orang berani menuduh Kristus berdosa. Kecuali orang-orang iseng dan orang-orang yang istilahnya cari-cari perkara atau cari ketenaran yang menumpang ketenaran Kristus. Ya. Jadi ada itu cerita-cerita Tuhan Yesus juga punya nafsu seks dan tertarik kepada Maria, ya Magdalena, jatuh cinta dan mereka punya love affair, ya itu orang-orang menurut saya iseng yang cari-cari ketenaran dari ketenaran Kristus. Itu dia merasa, oh kalau dia berani mengatakan seperti ini, oh siapa yang berani? Aku yang berani untuk menyebut Yesus itu seperti kita tuh punya nafsu mau bersetubuh dengan wanita dan sebagainya. Ya, sebetulnya kalau mau dilihat kembali, serangan itu pun tidak menunjukkan bahwa itu juga suatu kesalahan. Ya, bahwa misalnya Kristus punya nafsu seks. Nafsu seks itu kan juga anugerah dari Tuhan. Ya, kecuali keinginan berzina atau bercabul dan bersetubuh dengan yang bukan pasangannya, nah itu yang tidak benar kan. Tapi kalau hanya punya nafsu seks saja itu masih dalam kategori itu masih oke. Gitu. Meskipun saya juga tidak mengatakan bahwa Kristus juga punya nafsu seks, semestinya ya kalau itu mau dibahas bisa juga karena itu normal, nafsu seks itu normal. Justru kalau tidak punya nafsu seks itu yang tidak normal. Tapi apakah Kristus benar-benar punya itu? I don't know. Ya. Jadi saya nggak tahu dan saya tidak berani mengatakan. Dan mungkin kalau orang itu konsisten dengan kemanusiaan ya pasti punya. Karena nafsu seks itu juga bukan dosa kok. Kecuali iri hati, kebencian, nah itu dosa. Tapi kalau nafsu seks kan tidak. Nah, ini sedikit intermezzo membahas mengenai Kristus yang dianggap tadi mempertahankan kesucian. Kristus tidak perlu mempertahankan kesucian karena dia memang sudah suci.
Dia sudah bersih sejak awalnya, bahkan sebelum dia lahir. Dia adalah Allah yang Maha Suci. Itu. Jadi bukan Kristus itu datang sebagai manusia yang masih bisa tergoda oleh dosa, punya banyak kelemahan, datang sebagai manusia yang sudah ternoda, dan dia sekarang harus mempertahankan kesuciannya untuk memenuhi syarat sebagai penebus. Tidak seperti itu. Tuhan Yesus datang itu dengan penuh kesucian dan kesempurnaan yang tanpa cacat dan sudah dibuktikan beberapa kali. Ya, dan Kristus sampai berani menantang itu tadi di Yohanes 8 ayat 46. Ya, itu ayat ini penting sekali. Saudara coba tunjukkan ayat ini kepada orang-orang yang saudara mungkin bisa diajak argumentasi tentang iman Kristen. Bahwa adakah orang berani ngomong seperti ini? Adakah Nabi pernah ngomong seperti ini? Adakah Rasul pernah ngomong seperti ini? Enggak ada. Siapapun rasulnya itu. Rasul agamanya mereka, rasul agamanya kita juga. Siapa yang berani ngomong seperti ini? Siapa yang berani ngomong, Nabi yang berani ngomong seperti ini? Enggak ada kan? Jadi hanya Kristus saja yang berani mengatakan, siapa di antara kamu yang bisa membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Enggak ada. Nah, hebat. Jadi itulah Kristus memang benar-benar memenuhi syarat dan datang untuk sebagai penebus dosa. Bukan karena dia berprestasi lalu dia baru memenuhi syarat untuk menjadi penebus dosa. Tapi dia datang dan dalam keadaan sudah memenuhi syarat. Bukan berjuang untuk bisa memenuhi syarat. Sudah memenuhi syarat dan memang datang untuk itu. Kristus datang untuk menjadi penebus dosa. Jadi jelas waktu datang pun sudah memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat ya tidak usah datang. Ya. Lalu bukan berjuang untuk memenuhi syarat, tidak. Karena memang sudah hakikatnya dia memenuhi syarat. Kalau Kristus datang berjuang berarti dia itu dalam keadaan berdosa. Lalu berjuang untuk tidak berdosa. Mana bisa? Ya, tidak bisa. Oke. Ya, mari kita baca ayatnya. 1 Timotius 2 ayat 5. Silakan. 1 Timotius 2 ayat yang kelima dikatakan, karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yes. Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Luar biasa. Kristus benar-benar keesaannya disetarakan dengan Allah Bapa. Allah Bapa itu Esa, Kristus pun Esa. Esa dalam arti tunggal satu-satunya dan tidak ada yang lain. Ya, tidak ada saingannya. Itu. Jadi meragukan apa lagi Kristus sebagai penebus yang sempurna, the only one, tidak ada yang lain, the only one, satu-satunya. Oke, berikutnya dari Mazmur 32 ayat 1. Silakan. Mazmur 32 ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ya. Ya, ini ayat-ayat tentang pengampunan dan masih banyak ayat-ayat lain tentang pengampunan seperti 1 Yohanes 1 ayat 9.
Coba tolong bacakanlah 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat yang 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yes. Ya, inilah Kristus yang kita sembah, dan Kristus yang kita sembah itu mampu untuk membereskan segala dosaku, atau menutupi dosaku, atau menyucikan dosaku. Meskipun dikatakan di Alkitab, meskipun seperti merah seperti kirmisi, tapi bisa menjadi putih seperti salju. Itu karya anak domba Allah, ya, yang sudah menebus saudara dan saya, sudah rela berkorban menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya, sehingga kita juga boleh disucikan dan dibersihkan. Dan ini sudah tidak ada penolong lain kecuali Kristus, tidak ada perantara lain kecuali Kristus, tidak ada karya lain kecuali karya Kristus. Makanya Kristus satu-satunya jalan. The only way. Tidak ada jalan lain. Ini menjadi keyakinan yang amat mendasar dan amat penting bagi setiap orang percaya. Tanpa Anda memahami kebenaran ini, Anda bisa punya pemahaman yang liar. Dan Anda bisa mengatakan, oh, tidak usah Kristus pun juga bisa, masih banyak jalan lain. Itu pandangan-pandangan liar yang tidak mengerti kebenaran kitab suci. Nah, biar ini boleh menolong saudara dan saya. Amin. Oke, terima kasih atas firman dan penjelasan mengenai buku ini juga. Dan bagi para pendengar yang mau bergabung, bertanya, Anda bisa langsung aja WhatsApp di 081357901628, 081357901628, atau bisa lewat live chat di YouTube kami di Istri Spasi Ngagel. Tadi Bapak juga mengatakan, Pak Andi Halim, ya, adanya DNA Kristus yang terkandung melalui Maria ini kan kita tidak pernah tahu, misteri. Dan menarik Ya, juga bisa diperiksa soalnya. Waktu menarik itu juga belum ada laboratorium. Benar. Kita nggak akan pernah tahu misteri ilahi. Ya. Dan menarik juga pernyataan dan pertanyaan dari beberapa minggu yang lalu dari Pak Arthur ya mengenai hal ini. Tapi mungkin orang Kristen mula-mula atau orang yang berpikir rasional dengan kajian ilmiah tentang hal ini akan sedikit pastinya membingungkan ya Pak ya. Terus bagaimana menurut Pak Andi Halim cara kita untuk menjelaskan dengan analogi yang paling mudah untuk orang-orang yang mungkin baru mengenal kehidupan Kristen dan sebagainya? Salah satu cara pendekatan adalah saya mendekati orang-orang ini dengan mengatakan, Anda percaya mujizat nggak? Gitu aja. Oh, dia bilang, ya saya percaya. Oke. Kalau Anda percaya mujizat, berarti Allah bisa membuat secara mujizat kelahiran Kristus tanpa dosa. Itu mujizat Allah. Dan memang masalahnya Kristus juga kita tekankan, apalagi kita tekankan Kristus itu punya praeksistensi. Ya, praeksistensi itu punya keberadaan sebelum dia lahir. Itu Kristus sudah ada. Jadi bukan seperti kalau saudara dan saya itu tidak punya praeksistensi. Kita semua tidak punya praeksistensi. Hanya Kristus yang punya praeksistensi, yaitu keberadaan sebelum dia lahir. Kalau kita, keberadaan kita sebelum kita lahir yang tidak ada. Kita tidak ada. Kita tidak pernah eksis sebelum kita lahir. Tapi Kristus adalah Allah pribadi kedua yang bersama-sama dengan Bapa dalam kekekalan, dan di dalam misinya Kristus berkomitmen untuk datang sebagai manusia yang sesungguhnya. Dan
pada waktu dia menjadi manusia yang sesungguhnya, dia itu Maria itu dikatakan dikandung dari Roh Kudus, berarti bukan dari hasil keturunan Yusuf dan Maria. Ya, jadi itu yang tadi saya katakan, tidak mewarisi utuk dosa. Seperti itu. Iya, iya. Jadi ada juga mungkin dalam sebuah diskusi dan sebagainya yang pernah saya ikuti, Pak Andi Halim, mengenai hal ini. Kadang-kadang ada yang punya anggapan seperti ini. Intinya semua yang berhubungan sama Tuhan nggak akan bisa dimaknai secara sempurna oleh akal manusia. Gimana mengenai pernyataan tersebut? Dan semakin kita mencari tahu secara logika, kita ini semakin tahu betapa kecilnya diri kita sebagai manusia itu. Dan juga ada pernyataan seperti ini juga, Pak. Apakah iman sama logika itu bertolak belakang? Ya, kalau saya mau jawab langsung, iman dan logika itu justru tidak bertolak belakang. Kalau iman itu benar dan logika itu benar, tidak bertolak belakang. Tetapi iman itu melampaui logika. Jadi bukan bertolak belakang dan melampaui itu beda ya. Bertolak belakang itu kontradiksi. Tapi kalau melampaui itu melebihi kemampuan logika. Jadi logika Anda segini, maka hal yang dikerjakan Allah itu melampaui logika kita, lebih tinggi dari logika kita. Dan itu jauh lebih tinggi karena Allah itu tak terbatas. Sedangkan kita terbatas. Kita itu seperti katak dalam tempurung. Iya, iya. Nah, jadi kalau mau itu berdiskusi dengan mereka itu, Anda harus ingat. Nah, ini kita kalau beradu argumentasi ya kepada orang-orang yang sok pinter itu, Anda harus ingat bahwa pikiran kita itu seperti katak dalam tempurung. Jadi jangan membatasi Allah dalam pikiran kita. Dan yang benar adalah bukan Allah berkontradiksi dengan pikiran kita, tetapi Allah berada jauh di atas pikiran kita. Karena Allah itu tak terbatas, sedangkan kita terbatas. Ya itu aja argumentasinya. Bukan berarti kita mau meniadakan segala ilmu pengetahuan. Enggak. Ilmu pengetahuan boleh dipakai, tapi ilmu pengetahuan pun makin membuktikan kebesaran Allah yang luar biasa. Ya, saya ulangi ya. Ilmu pengetahuan pun makin membuktikan kebesaran Allah yang luar biasa. Ya, contoh aja misalnya, kok manusia ini bisa diciptakan dengan pikiran-pikiran yang sehebat ini? Itu pikiran manusia itu sebetulnya kan pikiran yang sangat terbatas. Tapi pikiran yang terbatas pun sanggup membuat karya-karya yang luar biasa. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kehebatan Sang Pencipta. Itu. Saudara tidak usah melihat, mempunyai kepandaian yang melihat seluruh karya alam semesta ini, karya Allah dalam alam semesta ini. Enggak usah, lihat aja yang paling dekat dengan Anda. Misalnya Anda lihat fungsi mata Anda. Siapa yang bisa membuat mata itu persis seperti mata manusia yang sekarang ini? Siapa bisa? Tidak ada yang bisa. Adanya mata itu aja suatu keajaiban. Ya, betul nggak? Kita seringkali meremehkan mata, tapi waduh, saudara bayangkan kalau saudara tidak ada mata, apa yang terjadi? Nah, itu pun anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi
sekarang ini mata saya sudah mulai buram-buram ini, saya mulai menyadari bahwa dulu waktu mata saya masih terang, saya tidak pernah bersyukur sama Tuhan. Sekarang mata mulai buram, nah mulai muncul itu ngomel-ngomelnya. Tapi saya puji Tuhan, saya juga diingatkan supaya saya belajar bersyukur meskipun mulai buram. Justru belajar bersyukur karena selama ini sebelum buram saya sudah pakai mata, tapi saya tidak mau terima. Saya tidak ingat untuk berterima kasih pada Tuhan. Sekarang saya baru sadar pentingnya mata dan saya belajar bersyukur pada Tuhan. Meskipun dalam keadaan mata saya itu enggak 100% jelas, ya. Sudah banyak yang saya tidak bisa lihat dengan jelas. Ya, tapi itu adalah karunia Tuhan. Nah, itu kebesaran Tuhan. Makanya orang meneliti DNA, meneliti tubuh manusia, meneliti kerjanya jantung, kerjanya paru-paru, kerjanya ginjal, kerjanya pankreas, ya, kerjanya liver atau hati, ya. Waduh, manusia begitu kompleks, luar biasa. Oke, itu aja. Oke. Baik, mungkin ada yang mau beratensi bersama, baik itu yang ada di Zoom ataupun yang ada di YouTube. Oke, di YouTube sudah ada yang bertanya. Dari Teng Rubijanti. Pagi, tolong tanya, bila firman yang disampaikan ini sedikit rumit sampai ke jemaat, kadang-kadang kan tidak paham untuk mengerti maksudnya, dan sudah menyampaikan kepada pendeta yang bersangkutan, tapi tetap tidak berusaha memudahkan. Apa benar ini salah jemaat tersebut? Jadi jemaatnya tidak mengerti dan bertanya kepada pendetanya. Dan jemaat tersebut tetap belajar dari khotbah yang lain yang banyak, yang mudah dipahami, diberi hikmat Tuhan juga untuk bisa mengerti, ada hikmat untuk memahami benar atau kurang benar. Bagaimana menurut pandangan Pak Andi Ali? Ya, khotbah yang ruwet-ruwet itu kalau sampai nggak dipahami jemaatnya ya percuma, ya kan, khotbah ruwet-ruwet. Tapi di satu sisi yang lain, karena justru jemaat banyak yang males, diajar berat sedikit sudah ngomel. Karena jemaat sudah terbiasa makan makanan makanan lunak, bukan makanan keras. Orang kalau sudah terbiasa makanan lunak terus dari kecil sampai besar umur 12 masih makannya makanan susu dan bubur dan pokoknya yang lunak-lunak semua, nggak mau makanan keras, ya dia berarti mau jadi bayi terus. Ya justru itu kesalahan besar. Jadi bagi pengkhotbah kalau terlalu muluk ke atas, terlalu terbang ke atas sehingga di awan-awan terus dan tidak pernah mendarat, ini orang lupa diri kalau kakinya masih menginjak di dunia. Tapi kalau orang hanya bicara yang ringan terus, dia menurunkan standar Allah yang tak terbatas. Dan itu juga tidak boleh. Standar Allah tetap harus tinggi. Tapi bukan tidak mendarat, sangat mendarat. Khotbah-khotbah Tuhan Yesus itu sangat mendarat. Ya, jadi dengan demikian firman itu untuk siapa? Firman itu ya untuk jemaat, dan jemaat supaya mengerti. Maka khotbahnya harus juga khotbah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan khotbah yang sesuai dengan kehendak manusia, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, dan manusia-manusia yang mendengarkan ini dididik untuk siap menerima makanan yang sesuai dengan maksud Tuhan.
Ya, kalau dia bayi ya dikasih susu, kalau dia sudah mulai besar dikasih makanan yang lebih keras. Kalau sudah dewasa ya sudah makanan keras. Itulah yang seharusnya di dalam mendidik jemaat. Jangan jadi bayi terus. Sudah 25 tahun jadi orang Kristen kepingin masih makanan susu saja. Tidak mau makanan keras. Repot. 25 tahun jadi bayi. Yaitu bayi yang mengerikan itu kalau 25 tahun jadi bayi terus itu. Oke. Oke. Ya, bagi yang mau bertanya, langsung aja WhatsApp di 081357901628 atau bisa dibuka aja kalau yang sudah ada di Zoom. Dan kita hari ini membahas mengenai Katekismus Heidelberg di pertanyaan yang ke-36. Ini manfaat apakah yang kamu terima dari pengandungan dan kelahiran yang kudus dari Kristus? Ada sempat berbicara bersama rekan saya, Pak. Mana yang lebih penting? Makna kelahiran atau makna kematian Kristus, Pak? Apakah sama-sama bermakna atau lebih bermakna kematiannya atau lebih bermakna kelahirannya? Ya, semua itu bermakna. Saya justru mau menegaskan bahwa kelahiran, kematian, kebangkitan itu justru bukan itu sebetulnya fokus kekristenan. Fokus kekristenan adalah Kristus membayar hutang saudara dan saya dengan mengalami keterpisahan dengan Allah. Yaitu yang dibayar Kristus itu bukan kematian fisik atau cambuk-cambuk yang menyiksa Kristus atau dia harus berdarah-darah sampai dikasih mahkota duri ya dan sebagainya. Bukan itu poinnya. Poinnya itu adalah Kristus mengalami keterpisahan dengan Allah untuk membayar hutang dosa manusia yaitu maut, dan maut itu artinya terpisah dari Allah. Ya, maut harus dibayar dengan maut. Hutang maut dibayar dengan maut. Tidak bisa hutang maut dibayar dengan kebaikan. Itu tidak bisa. Ya, maka satuan itu penting, satuan itu. Misalnya saya mau beli beras. Berapa kilo berasnya? 10 kilowatt. Ya, orang beli beras 10 kilowatt ya enggak bisa, yang jual bingung ya loh. Bagaimana beras kok 10 kilowatt itu? Kalau lampu 10 kilowatt tuh ya itu betul ya. Tapi kalau beras 10 kilowatt ya enggak bisa dibeli. Ya itulah, jadi satuan Kristus menebus dosa saudara dan saya, dia menebus dengan membayar hutang dosa, dan hutang dosa itu adalah maut, dan maut itu terpisah dari Allah, dan karena itu Kristus terpisah dari Allah Bapa dan mengatakan di kayu salib, Eli Eli lama sabachthani. Wah, ini kalau dibahas bisa panjang dan saya sudah pernah membahas ini panjang lebar di Stris. Oke, saya serahkan kembali ke Yusa. Oke, jadi Pak Elia mau bertanya, silakan Pak Elia. Kok tahu aja, Pak? Iya dong, Pak. Sudah di-unmute soalnya. Pada saat saya bertanya. Iya, Pak, saya mau kasih satu titik berangkat dulu presupposisi begini, Pak. Ya. Lupakan kita kalau kita orang yang sudah dipilih. Lupakan kita bahwa only by grace adalah segala-galanya dalam kekristenan. Lupakan dulu, Pak. Saya mau bertanya, bagaimana kita bisa berempati kalau saya jadi pendengar berita Injil? Tentu kita protes kan, Pak? Kita protes, loh,
kok begini, begini, begini. Nah, yang kita proteskan kepada yang kita protes harus mempunyai metode yang benar, Pak. Mungkin kalau secara psikologis gitu, seorang psikolog harus punya ilmu supaya apa yang dia mau jelaskan bisa mendarat di bumi. Kan begitu. Metode apa yang bisa kita pakai, Pak? Kalau kita mau menginjilin, enggak usahlah menginjilin. Katakanlah di satu komunitas, di gereja saya, itu Tom and Jerry terus bertengkar sepanjang abad. Dan ada satu rekan saya yang sealiran dengan kita, mau mempertobatkan orang yang berseberangan dengan presupposisi kekristenan kita. Itu tidak selesai-selesai, malah memberikan komunitas itu seperti perang Batara Yuda, Pak. Tidak habis-habisnya. Saya pikir ini komunitas ini menjadi berkat atau jadi kutuk, tanda kutip, yang dipakai oleh iblis. Nah, bagaimana menyikapin posisi, bukan menyikapin, metode apa yang kita harus bisa masuk kalau kita tuh berada di posisi orang itu dan terus dia ngotot dengan antroposentrisnya, dengan Armenianismenya mereka gitu loh, Pak. Kalau saya sudah mundur, Pak, saya sudah tahu ya. Dulu saya punya dilema begini, Tuhan menetapkan kita menjadi laskarnya yang betul-betul teosentris. Tuhan juga menetapkan musuh kita, si iblis yang pakai dia punya antek-antek untuk menyerang kita. Dilema ini saya dulu pernah sampaikan dan saya sudah menemukan. Itu juga dari Tuhan dan kita juga dari Tuhan. Loh, dua-dua yang dari Tuhan kok berantem, kok bego amat gitu loh, Pak. Akhirnya saya mengerti, oh, kalau memang dia kambing, ya sudah, biarkan saja kambing itu berkembang sampai masanya, biarkan lalang itu sampai tumbuh dan dia untuk dibakar. Ya wis lah, pokoknya kita sudah menyampaikan, dan ya sudah, kalau dia mau bisa terima, ya alhamdulillah kan gitu ya, puji Tuhan. Kalau enggak, ngapain terus apa namanya, disambut terus pancingan dan debat-debat yang nggak selesai-selesai. Ini bisa ditarik juga kalau kita mau PI ya, Pak ya. Sudah dikasih jelaskan, sudah pakai metode apapun itu, dia masih ngotot dan ngotot, ya sudah kita pikir, ya sudah kita mundur aja. Orang Roh Kudusnya tidak bekerja, apalagi kita mau bekerja. Siapa kita, kan begitu ya, Pak ya. Itu dulu, thank you. Ya, bagus. Ya, memang realita kita menghadapi beberapa macam manusia. Ada yang sungguh-sungguh mau belajar firman dan menerima kebenaran dengan segenap hati. Kita bersyukur dengan ketemu orang-orang yang seperti itu, dan kita juga harus tahu mereka bisa dengan segenap hati dan dengan penuh kesungguhan, dan mereka menerima firman dengan sukacita. Itu kembali lagi kan itu anugerah Tuhan. Itu bukan karya manusia, itu karya Allah yang memberi kerinduan kepada orang-orang kalau sungguh-sungguh dia rindu belajar firman. Tapi bagaimana kalau sebaliknya, ada orang yang kita ketemu ini yang menjengkelkan, yang tidak mau terima, yang keras hati, tegar tengkuk, ngotot, merasa diri paling benar, dan sebagainya. Bagaimana reaksi kita? Iya, itu pun juga bagian daripada anugerah Tuhan untuk saudara dan saya, sehingga kita punya, tanda petik, sparring partner yang selalu, tanda petik, mau mengajak kita berdebat dan beradu argumentasi. Itu pun juga baik buat kita. Karena menunjukkan juga bahwa seringkali kita berargumentasi itu, tapi argumentasi kita itu lemah dan tidak punya dasar yang teguh, sehingga mungkin juga melalui diskusi dengan mereka, golongan-golongan yang selalu menentang ini, itu makin mengasah kita untuk mempunyai
perlengkapan rohani yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi tidak apa-apa itu, justru menurut saya itu orang-orang seperti itu tuh malah dipakai Tuhan untuk melatih kita lebih canggih dan lebih pintar, lebih smart. Ya. Jadi saya sendiri merasa ya bahwa kenapa kok Tuhan tuh dulu menempatkan saya di antara orang-orang yang suka melecehkan Alkitab, merendahkan Alkitab, yaitu orang-orang liberal dan orang-orang neo-ortodoks. Tuhan menempatkan saya di antara kelompok orang-orang itu dan supaya saya terlatih untuk berargumentasi dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi kalau saya ini selama ini aman-aman, tidak pernah ada orang yang berani menentang saya, ya saya anggap ringan-ringan aja, tidak ada tantangannya jelas. Tapi begitu saya ketemu orang yang pinter dan dia bisa berargumentasi dengan luar biasa, saya baru sadar betapa banyak kelemahan argumentasi saya. Jadi Ya. itu mengupgrade kita gitu ya Pak ya? Yes, malah harus bersyukur tuh. Nah, jadi itu malah dipakai Tuhan. Jangan kita buang malah. Meskipun mungkin kita tidak bisa mempertobatkan mereka, tapi itu juga melatih kita untuk lebih naik kelas tadi itu. Tapi sering kita terpancing emosi kita Pak. Itu yang terkadang saya berpikir kita terjebak oleh iblis tanda kutip gitu ya. Ya, Repot jangan Pak. terpancing emosi. Kita tetap harus berbelas kasihan kepada mereka yang belum tercelik. Karena mungkin juga belum waktunya. Ya. Thank you Pak. Terima kasih sama-sama. Mungkin Pak Arthur Pak, biasanya begitu setelah saya dia. Menyusul saya Pak. nggak kebagian waktu kali ini, jadi ya. Iya. Masih ada 3 menit, Pak. Silakan Pak Arthur. Ya, kita coba deh kalau gitu. Tentang Kristus ya Pak Andi, kan dikatakan bahwa di Ibrani itu 13 ayat 8 itu kan Yesus Kristus tetap sama kan, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya kan. Ya. Jadi ini menunjukkan secara langsung bahwa Allah itu tidak pernah berubah, secara najur juga di sini. Cuman saya melihat bahwa ketika Yesus berreinkarnasi, dia mengambil rupa sebagai manusia, berarti ada najur yang ditambahkan ke Allah, yaitu yang pribadi kedua ini. Jadi yang dikatakan bahwa Allah tidak pernah berubah itu sebenarnya tidak benar juga dalam konteks ini Pak Andi. Berarti karena Allah berubah dalam hal naturnya ditambahkan. Yang dulu pribadi keduanya satu natur, mengalami perubahan menjadi 2 natur gitu ya. Iya. Jadi tetap ada perubahan ya dalam itu ya. Ada mungkin perubahan. Cara substansinya yang nggak berubah gitu Pak. Nah, jadi gini, kalau dikatakan Allah tidak berubah itu bukan berarti Allah kayak patung. Patung itu kan tidak berubah. Diem aja patung itu. Diajak omong ya diem. Yaitu namanya patung. Tapi tidak berubahnya Allah itu dalam keberadaan hakikatnya. Dia tidak berubah. Keadilannya, kasihnya, ya kebenarannya, ya perjanjiannya dan sebagainya. Nah, itu Allah tidak berubah. Tapi kalau dia bertindak, dia berinkarnasi, dia menghukum dan sebagainya, lah itu kan ada perubahan. Dia juga bisa marah, ya. Nah, itu kan juga ada perubahan. Tapi bukan perubahan secara hakikatnya. Oke.
Ya, sudah selesai. Pas Boleh jam saya- 10, Pak. Boleh saya tambah sedikit aja, Pak? Ya, silakan. Saya pikir Allah itu bukan tidak berubah ya. Memang Allah punya karakter seperti itu, cuman belum waktunya dia menjadi natur manusia. Dalam kekekalan Allah itu memang punya natur manusia yang sudah dia rencanakan atas dirinya. Tapi belum saatnya kan begitu mungkin ya. Itu aja tambahan dari saya, thank you. Bukan sudah punya natur manusia, tapi sudah ada konsep dasar mengenai natur manusia Kristus yang tidak berdosa. Itu sejak kekal sudah ada konsep dasar itu. Tapi kalau secara fisiknya memang baru terjadi setelah Kristus berinkarnasi. Oke, kita tutup dalam doa, kita bersyukur pada Tuhan karena kita makin diteguhkan percaya kepada Kristus yang bukan hasil ciptaan manusia, tapi Kristus yang adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, dan kita makin diteguhkan untuk juga beriman terhadap Kristus apapun yang terjadi. Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa segala sesuatu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami serahkan semua yang sudah kami bicarakan, bahwa Kristus adalah benar-benar satu-satunya perantara antara kami dengan Allah Tritunggal. Kami sungguh bersyukur karena kami mempunyai perantara yang sempurna dan bukan hasil karangan manusia, tetapi merupakan karya Allah yang luar biasa. Kami mau serahkan ya Tuhan, semua yang sudah kami bicarakan boleh memperlengkapi kami dan mengajar kami untuk hidup kami juga bergantung semata-mata kepada anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kami serahkan doa kami serahkan seluruh siaran ini tadi, Tuhan yang sempurnakan, dan juga seluruh pendengar radio RMC dimanapun berada, dan juga rekan-rekan yang di studio, Tuhan berkati semuanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.